Selamat pagi untuk anak didik kami dimanapun berada. Tetap semangat, semoga tetap sehat. Meskipun dalam kondisi pandemi sekarang, kita harus semangat belajar. Meskipun harus dari rumah. Harapannya anak didik kami seluruhnya tetap dapat mengikuti proses belajar. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu untuk melanjutkan pembelajaran kita topik termokimia, bagian penentuan delta H berdasarkan entalpi pembentukan. Semoga setelah menonton video ini, anak didik kami seluruhnya dapat memahami dengan baik. Delta H berdasarkan entalpi pembentukan standar. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang penentuan delta H berdasarkan percobaan sederhana atau yang disebut dengan kalorimetri. Oke, hari ini kita jumpa lagi melanjutkan termokimia bagian penentuan delta H berdasarkan entalpi pembentukan standar. Pertama sekali, kita perlu pahami apa yang dimaksud dengan entalpi pembentukan standar. Maka entalpi pembentukan itu maksudnya adalah jumlah kalor yang diserap atau yang dilepas pada pembentukan satu mol senyawa. Maka kalau 1 mol senyawa itu dibentuk dari unsur-unsurnya. Jadi nanti senyawa yang dibentuk itu harus 1 mol. Kita misalkan contoh reaksinya. Kalau kita mau buat pembentukan H2O, maka dia hasilnya adalah si H2O. Kita lihat dari senyawa H2O ini ada unsur apa aja. Maka ada H dengan O. Maka kita buat H2 ditambah O2. Itu ingat bahwa hidrogen dan oksigen itu adalah gas dwiatom. Maka kita setarakan. Kalau kita lihat yang belum setara adalah CO. Di sini ada 2, di sini 1. Maka tidak boleh kita ubah di koefisien si H2O. Kenapa? Ingat pertemuan pertama tentang termokimia bahwa perbandingan koefisien itu perbandingan mol. Maka nanti ketika kita buat di sini 2, itu menjadi 2 mol. Sementara kalau pembentukan standar, dia harus 1 mol yang dibentuk. Sehingga yang kita ubah adalah CO-nya. Di sini 1, di sini 2. 2 kali berapalah supaya 1? Maka kita buatlah di sini setengah. Maka inilah disebut nanti reaksi pembentukan atau delta HF standar. Gitu. Oke, sekarang bagaimana menentukan delta H berdasarkan data-data pembentukan? Kalau nanti diketahui semua entalpi pembentukannya, maka kita buat untuk rumusnya adalah delta H reaksi itu sama dengan delta HF standar dari produk dikurang delta HF dari reaktan. Delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Atau biasa juga dibuat delta HF reaksi. Delta H reaksi itu adalah delta HF yang di kanan dikurang delta HF yang di kiri. Ayo, masih ingat kan? Yang mana maksudnya reaksi yang sebelah kanan, mana yang sebelah kiri? Kalau kita buatkan reaksinya, kita misalkan dia A ditambah B itu menghasilkan C tambah D. Kita misalkan reaksinya A tambah B menghasilkan C tambah D. Maka produk sebelah mana itu adalah hasil. Berarti setelah tanda panah, maka produk adalah C tambah D. Maka siapa yang menjadi reaktan? Itu adalah A tambah B. Ini adalah reaktan. Sehingga nanti
Kalau dia dari reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D, kita mau cari untuk delta H-nya, maka yang diproduk dikurang yang direaktan atau kanan dikurang kiri. Jadi delta HF dari si C tambah delta HF dari si D, itu yang diproduk dikurang yang direaktan. Berarti delta HF dari si A ditambah delta HF dari si B. Gitu. Jadi sebenarnya sedikit aja tentang penentuan delta H berdasarkan data entalpi pembentukan. Hanya perlu kita ingat yang mana produk, yang mana reaktan. Oke, biar lebih gampang dipahami, kita langsung masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh soal nomor 1. Jika diketahui beberapa delta HF standar dari H2O, kemudian CO2, kemudian C3H8 dengan nilai masing-masing H2O min 20, CO2 min 40, C3H8 positif 25. Yang ditanya adalah tentukan berapa entalpi pembakaran C3H8. Oke, maka untuk pertama sekali, supaya bisa kita hitung delta H-nya, kita harus buat reaksi supaya tahu siapa yang sebelah produk dan sebelah reaktan. Ingat bahwa pembakaran berarti bereaksi dengan O2. Kita buat reaksinya C3H8 ditambah O2. Ingat bahwa pembakaran menghasilkan CO2 tambah H2O. Kita setarakan. Lihat siapa yang belum setara. Di sini C-nya 3, ini 1, maka kita buatkan koefisiennya 3. Ini hanya 8, ini 2, berarti supaya 8 kali 4. Kemudian tinggal si O. O-nya di sini 2. Sementara di sini 2 kali 3 itu 6. 4 kali 1, 4. 4 tambah 6 itu 10. Maka 2 kali berapa supaya 10? Itu adalah 5. Jadi untuk reaksi inilah yang ditanya berapa delta H-nya. Gitu ya. Oke, maka kita buatkan ke rumusnya. Bahwa delta H itu sama dengan delta HF yang diproduk dikurang delta HF yang direaktan. Siapa aja yang diproduk? Ada CO2 dan H2O. Ingat perbandingan mol adalah perbandingan koefisien, maka kita masukkan koefisiennya. Si CO2 itu 3 kali delta HF si CO2 tambah 4 kali delta HF si H2O. Itu yang diproduk, dikurang yang direaktan. Maka delta HF si, karena ini 1 ya, C3H8. Oke, kita nggak usah buatkan unsur bebas untuk CO2 karena entalpi pembentukan untuk unsur bebas adalah 0. Maka kita masukkan nilainya. Untuk si CO2 berarti 3 kali min 40 tambah 4 kali si H2O itu min 20 dikurang si C3H8 adalah positif 25. Oke, 3 kali min 40 adalah min 120. Min 120 tambah 4 kali min 20. Min 80 tambah 120 tadi maka min 200. Dikurang 25. Berarti dia min 225 kilojoule. Oke, itulah delta H untuk pembakaran C3H8. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Jika diketahui delta HF dari C6H6 itu sama dengan min 40 kJ. Delta HF CO2 itu min 300 kJ. Delta HF H2O itu min 240 kJ. Maka tentukan berapa entalpi pembakaran C6H6. Oke, tetap seperti soal yang pertama bahwa pembakaran itu adalah bereaksi dengan O2. Kita buat reaksinya. C6H6
ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Jangan lupa untuk menyetarakan ya. Oke. C-nya 6, C-nya di sini adalah kali 6. Hanya 6, ini 2, berarti kali 3. O-nya di sini 6 kali 2 itu 12, tambah 3 kali 1 itu 15. Maka 2 kali berapa supaya 15? 15 per 2. Jadi inilah yang diminta delta H-nya. Oke, kita langsung masukkan ke rumus. Delta H itu sama dengan delta HF yang produk dikurang delta HF yang reaktan. Ayo ingat yang produk sebelah kanan atau setelah tanda panah. Maka 6 kali delta HF si CO2 tambah 3 kali delta HF dari si H2O dikurang yang direaktan adalah delta HF si C6H6. Oke, kita masukkan nilainya. CO2 berarti 6 dikali min 300 ditambah 3 dikali H2O adalah min 240 dikurang si C6H6 adalah min 40. Oke, 6 kali min 300 adalah min 1800 ditambah 3 kali min 240. 3 kali 240 adalah 720. 720 tambah 1800 adalah min 2520. Minus ketemu minus maka jadi positif, maka tambah 40. Berarti hasilnya adalah min 2480 kilojoule. Oke, jadi itu dia untuk entalpi pembakaran dari C6H6. Kita lanjut untuk soal yang terakhir. Jika diketahui delta HF H2O sama dengan min 25 kJ, delta HF CO2 min 45 kJ, delta HF C2H4 positif 200 kJ. Yang ditanya adalah berapa entalpi pembakaran untuk 0,5 gram C2H4 dengan MR28. Oke, maka di sini sebenarnya yang ditanya adalah bukan 1 mol, tapi supaya tahu nanti kita untuk yang 0,56 gram tetap harus kita buat yang 1 mol. Kita buat reaksinya. Maka C2H4 ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Tetap setarakan. C-nya ada 2, di sini 1, maka kita buat kali 2. Hanya 4, di sini masih 2, berarti kali 2. O-nya di sini masih 2, di sini 2 kali 2 itu 4, tambah 2 kali 1, berarti 6. Berarti 2 kali berapa supaya 6? Maka kali 3. Jadi memang ini adalah delta H-nya nantinya itu untuk 1 mol masih. Gitu. Oke, kita lanjut untuk delta H itu sama dengan delta HF produk dikurang delta HF yang direaktan. Siapa yang diproduk? Itu si CO2. Maka 2 kali delta HF si CO2 ditambah 2 kali delta HF dari si H2O dikurang yang direaktan adalah delta HF si C2H4. Oke, masukkan datanya. Si CO2 berapa tadi? Min 45. 2 kali min 45 ditambah si H2O 2 kali min 25 dikurang si reaktan itu adalah
positif 200. Oke, 2 kali min 45 itu adalah min 90. 2 kali min 25 min 50. Tambah min 90 adalah min 140. Dikurang 200. Maka hasilnya adalah min 340 kilojoule. Ingat bahwa ini adalah untuk 1 mol. Maka kita hitung yang 0,56 gram itu berapa mol. N itu sama dengan gram per mr. Maka 0,56 gram per 28. 56 bagi 28 itu 2. 2 di belakang koma, maka 0,02 mol. Jadi logikanya gini, kalau 1000 uangmu dapatlah 340 goreng. Maka kalau uangmu cuma 0,02, maka berapalah goreng kau dapat? Itu maksudnya. Maka kita tinggal buat. Berarti delta H itu sama dengan min 340 dikali 0,02. Maka ini adalah 34 kali 2 itu 68 tambah 1 0 680. Ternyata 2 bilang koma, maka jadi min 6,8 kilojoule. Jadi 6,8 lah cuman yang kita dapatkan ketika dia untuk yang 0,02 mol. Paham ya? Oke. Terima kasih, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan kalian boleh memahami dan ingat untuk mengerjakan latihan yang telah Ibu kirimkan di Google Classroom. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat.